Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membahas satu topik yang berjudul adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Kekuatan dorongan dalam interaksi sosial, dalam hubungan sosial di mana ketidakhadiran menyebabkan penyakit mental seperti depresi. Sumber motivasi termasuk rasa ingin tahu, menciptakan citra diri yang positif, dan keinginan serta berpikiran positif dan keinginan untuk menghindari rasa kerugian. Macam-macam motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu mencakup penghargaan, promosi, hadiah, dan lain-lain. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu bersifat subjektif tetapi dapat diakses dengan berbagai cara memberikan penilaian. Yang ketiga adalah motivasi introjeksi. Ini adalah dorongan atau motivasi yang membentuk motivasi secara negatif. Yang keempat adalah motivasi teridentifikasi, yaitu bentuk pemahaman atau perasaan yang kuat mempersiapkan orang tersebut untuk dapat bertindak. Jadi, fungsi sebagai motivasi yaitu sebagai penyerah, sebagai pendorong, dan sebagai sesuatu untuk bertindak. Jadi, yang saya ambil di dalam ayat yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang 10, di sini dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan mendorong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara, di sini ayat ini adalah sebuah motivasi yang Tuhan berikan kepada Yesaya, kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru. Pada dasarnya, semua rasa bisa kita rasakan, baik secara fisik maupun secara emosional. Ini adalah pemberian daripada Tuhan, termasuk rasa takut. Jika kita memiliki rasa takut sama sekali, itu akan membahayakan diri kita. Tuhan memberikan rasa takut itu kepada kita agar rasa takut itu memberikan perlindungan bagi setiap diri kita. Dan yang harus diingat adalah Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berada dalam posisi ketakutan. Jadi hal yang jelas di dalam Yesaya 41 ayat 10 ada dua hal yang kita lihat. Ya. Yang pertama adalah jangan takut. Ya. Takut di situ berasal dari bahasa Ibrani yang disebut yare, artinya jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan. Jika kita menguasai diri itu baik, namun saat ketakutan menguasai kita sampai merasa gemetar dan kita tetap memposisikan diri untuk tetap berada dalam posisi itu, kita salah. Jadi intimidasi rasa takut tersebut akan membuat kita menjadi lemah, menjadi kita tidak berani menghadapi apa saja. Kemudian di dalam Yesaya 41 ayat 10 juga dikatakan di sini jangan bimbang. Bimbang di sini berasal dari bahasa Ibrani menggunakan kata sa'ah
yang artinya jangan gampang kecewa pada Tuhan. Ya, ini akan berarti menjadi redup dalam keyakinan. Ya. Saat Tuhan berkata jangan takut dan jangan bimbang, itu artinya bahwa Dia bukan hanya berasal bicara saja, tanpa memberikan persiapan kepada kita, dengan memberikan sesuatu akan menolong kita untuk kita bebas dari ketakutan dan rasa bimbang. Karena itu ya, kita sudah dengarkan tadi atau kita sudah baca di dalam Yesaya 41 ayat 10, di sana dikatakan bahwa sebab itu ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di sini dikatakan bahwa ada rasa takut dan rasa bimbang, tetapi ada penanganannya, yaitu aku menyertai engkau. Aku menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Itu adalah motivasi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Apabila kita merasa takut, merasa bimbang, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan juga akan memegang kita. Sehingga kita akan membawa kepada kemenangan. Dengan apa? Tidak ada rasa takut dan tidak ada lagi rasa bimbang. Biarlah dengan motivasi yang kita sudah dengarkan pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.